Perintah Kaisar Naga. Bab 621 sampai dengan 630. Audiobook Novel Silat. Episode 63. Tuan ketiga, bagaimana kita harus menyiapkan hadiahnya? Tanya kepala pelayan dengan lembut. Mari kita bicara ketika kakak laki-lakiku ketika menyelesaikan latihannya, kali ini kita harus menyiapkannya dengan baik. Simpson Kin tidak berani mengambil keputusan, belum lagi Samuel Kin akan meninggalkan latihannya dalam beberapa hari, dan tidak akan terlambat untuk memutuskan. Oke. Kepala pelayan itu mengangguk, bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar, kamu mengirim seseorang untuk mengawasi Stephen. Anak ini membuat masalah di mana-mana, jaga dia supaya tidak memprovokasi Dev dalam beberapa hari ini. Jangan sampai dia kehilangan nyawanya. Simpson Kin menghentikan pengurus rumah tangga yang akan pergi. Dia tahu orang macam apa putranya, apa yang bisa dia makan, apa yang bisa dia lakukan, dan dia selalu berteriak agar Dev dibacok sampai mati. Saya takut anak saya nasibnya akan sama dengan Fred Kin dan dibunuh oleh Dev. Anda harus tahu bahwa keturunan keluarga Kin mereka terdiri dari Fred Kin dan Stephen Kin. Sekarang Fred sudah mati, hanya Stephen yang tersisa untuk mewarisi garis keturunan. Jika Stephen membuat kesalahan, maka keluarga Kin akan tamat. Saya mengerti. Kepala pelayan itu mengangguk. Dini hari berikutnya, karena Dev tidak memiliki energi spiritual untuk berlatih, dan tidak ada hal lain untuk dilakukan, dia berencana untuk tidur. Tetapi sayangnya telepon berdering, Yuki yang menelepon dan bertanya apakah Dev akan kembali. Dev tidak berdaya dan hanya bisa berbohong, mengatakan bahwa orang-orang dari desa Miao belum tertangkap, dan dia ingin terus tinggal di Kyoto, karena ada beberapa hal yang Dev tidak bisa ceritakan kepada Yuki. Setelah panggilan telepon yang lama, saya bisa melihat bagaimana Yuki merindukan Dev. Dia belum bertemu Dev selama beberapa hari. Menjelang tengah hari, bel pintu kamar Dev berbunyi, dan Dev menutup telepon. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Zachary Bai dengan tas kulit ular di tangannya. Tuan Chen, ini adalah beberapa bahan obat yang dikumpulkan dengan harga tinggi. Kakek saya tahu bahwa Tuan Chen membutuhkan hal-hal ini untuk berlatih, jadi dia meminta saya mengirimnya. Zachary membuka tas kulit ular, yang berisi beberapa Ganoderma lucidum berusia lebih dari 100 tahun, ginseng liar dan sejenisnya. Melihat hal-hal ini, Dev tidak memiliki banyak fluktuasi di hatinya, dengan kultivasinya saat ini, ramuan di depannya tidak terlalu membantu kultivasinya, dan dia membutuhkan lebih banyak energi spiritual. Namun, Dev masih sangat tersentuh oleh niat keluarga Bai, jadi setelah mengambil tas kulit ular, dia berkata kepada Zachary. Sampaikan terima kasihku untuk Tuan Bai tua. Tuan Chen, jangan sopan. Kakek saya mengatakannya. Kami dapat melakukan yang terbaik untuk membantu kultivasi Tuan Chen, bahkan jika kami menggunakan semua bisnis keluarga-keluarga Bai, kami tidak akan ragu. Kata Zachary. Setelah mendengar ini, Dev tergerak. Meskipun dia tahu bahwa keluarga Bai dan dia saling menguntungkan, jarang Richard Bai memiliki pikiran seperti itu. Masuk dan duduk, Dev mempersilahkan Zachary masuk ke kamar. Tuan Chen, jika Anda tidak melakukan apa-apa, mari kita makan bersama di siang hari. Ketika Anda datang ke Kyoto, saya belum sepenuhnya menjadi tuan tanah yang baik. Zachary berkata sambil tersenyum. Oke. Dev mengangguk, tapi aku tidak bisa pergi ke rumahmu, itu terlalu merepotkan. Dev tidak ingin pergi ke rumah Bai karena terlalu banyak orang, jika dia ke sana, mereka semua akan mengelilinginya, menyanjung dan terus menyanjung, dan dia tidak akan bisa makan dengan baik. Zachary tersenyum, dia tahu apa yang dikhawatirkan Dev, jadi dia mengangguk, oke, saya akan membawa Tuan Chen ke restoran yang sering saya kunjungi, di mana makanan khasnya enak. Dev mengangguk, dan setelah berganti pakaian, dia pergi bersama Zachary. Segera, keduanya berhenti di pintu sebuah restoran, Zachary mengundang Dev masuk, dan keduanya menemukan sudut dan duduk. Tuan muda Bai, kamu di sini. Melihat Zachary, pelayan hotel menyambutnya dengan hangat, jelas akrab dengan Zachary. Tiga tua. Zachary tersenyum kecil. Baiklah, akan segera datang. Pelayan itu pergi. Dev melihat-lihat restoran, meskipun restorannya tidak terlalu besar, dekorasinya sangat mewah,
dan ada banyak orang yang makan di sini. Dan tidak jauh dari Dev dan yang lainnya, seorang gadis mengenakan rok kasa sedang makan sendirian. Setelah mata Dev melewati wanita itu, dia tanpa sadar berhenti selama beberapa detik, dan hanya menatap wanita itu beberapa saat. Detak jantungnya mulai bertambah cepat, dan tiba-tiba ada keinginan untuk bergegas dan melemparkan wanita itu ke tanah. Dev tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, rasa sakit yang parah membuatnya bangun seketika, dan matanya menjauh dari wanita itu. Tuan Chen, ada apa denganmu? Melihat wajah Dev sedikit salah, Zachary bertanya. Pada saat ini, detak jantung Dev masih semakin cepat, wajahnya memerah, alis Dev sedikit berkerut, meskipun dia adalah seorang pemuda berdarah panas, dia berpikir bahwa konsentrasinya masih sangat kuat, berapa banyak gadis yang memeluknya, tapi Dev bisa menahan dorongan nafsu. Bahkan ketika dia melihat tubuh elok Ellie, Dev tidak pernah begitu impulsif. Tetapi hari ini dia hanya melirik gadis itu dengan santai dan kehilangan kontrol, yang membuat Dev sedikit terkejut. Oh, tidak ada. Dev menggelengkan kepalanya. Zachary menatap Dev, lalu berbalik untuk melihat gadis itu, karena Dev hanya melihat gadis itu beberapa kali, dan wajahnya memerah dan napasnya terengah-engah. Jangan lihat dia. Melihat Zachary juga melihat gadis itu, Dev buru-buru ingin menghentikannya, tapi sayangnya sudah terlambat, dan mata Zachary sudah berhenti pada gadis itu. Setelah menatap gadis itu dengan hati-hati sebentar, Zachary menoleh untuk melihat Dev. Tuan Chen, apakah ada yang salah dengan gadis itu? Ketika Dev melihat bahwa Zachary baik-baik saja, dia merasa sedikit aneh, jadi dia bertanya. Ketika kamu melihat gadis itu, apa kamu memiliki hasrat? Tidak. Zachary menggelengkan kepalanya dengan kosong, meskipun gadis itu cantik, dia tidak begitu cantik sehingga saya tidak merasa impulsif pada pandangan pertama. Mungkinkah Tuan Chen sendirian akhir-akhir ini dan sedikit bosan? Apakah kamu mau bercocok tanam? Aku akan mencari beberapa wanita untuk menemani Tuan Chen. Zachary berpikir bahwa Dev sendirian hari ini, tanpa ada yang menemaninya di malam hari. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba tampak malu dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Meskipun ada gadis yang menemaninya, dan ada banyak gadis yang menyukai Dev, tetapi Dev masih pria kecil, karena dia belum pernah mencicipi mahkota seorang wanita. Tak lama kemudian, makanan datang. Zachary menyapa Dev untuk makan, tapi Dev mencoba untuk menoleh dan melihat gadis itu lagi. Tapi kali ini, Dev menatap gadis itu untuk waktu yang lama, dan tidak lagi memiliki perasaan impulsif yang sama sekarang, yang membuat Dev merasa sangat terkejut. Melihat Dev masih memandangi gadis itu, Zachary tersenyum dan berkata, Tuan Chen, apakah Anda ingin saya mengundang gadis itu kepada Anda? Tidak, ayo makan cepat. Dev mulai menundukkan kepalanya untuk makan. Hei, bukankah ini tuan muda tertua dari keluarga Bai? Kebetulan sekali kamu datang ke sini untuk makan juga? Kita benar-benar ditakdirkan. Tepat ketika Zachary dan Dev sedang makan, tiba-tiba sebuah suara mengalir datang. Mendengar suara ini, Zachary mengerutkan kening. Dia bahkan tidak melihat ke belakang, tetapi berkata, Stephen King, saya tidak ingin berbicara dengan Anda hari ini, Anda sebaiknya menjauh dari saya. Dev, di sisi lain, menatap Stephen King, hanya untuk melihat bahwa Stephen ini tampak seperti bajingan kecil. Dan bajingan adalah kekuatan utama. Zachary Bai, ini bukan tempat keluarga Baimu. Aku bisa berada dimanapun aku mau. Apa kamu peduli? Stephen berkata, dia bahkan duduk langsung dengan Zachary di satu meja, jelas dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Zachary. Apakah kamu meminta dipukuli? Ketika Zachary melihat bahwa Stephen duduk tepat di sampingnya dengan tatapan provokatif, dia langsung menatapnya, auranya terpancar. Anda harus tahu bahwa Zachary juga seorang master, dan dia juga seorang master kelas 7. Aura yang dia keluarkan bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa seperti Stephen. Tapi Stephen tampaknya tidak takut sama sekali. Tepat saat momentum Zachary menekan ke arah Stephen, dua orang yang berada di belakang Stephen tiba-tiba mulai meledak menjadi momentum. Kedua momentum itu langsung bertabrakan, dan dampak besar membuat tubuh Zachary bergoyang. Wajah Zachary berubah, matanya tertuju pada dua orang yang dibawa oleh Stephen.
Jelas, kekuatan kedua orang ini tidak kalah dengan Zachary. Tidak heran Stephen berani begitu sombong. Zachary, aku hanya ingin datang dan minum denganmu. Mengapa kamu sangat gugup? Kata Stephen. Dia bahkan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan kemudian menatap Dev. Orang ini sangat tampan, dari mana kamu berasal? Stephen tidak mengenal Dev, itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Tetapi saat ini, Dev tidak memperdulikan Stephen Gang, dan bahkan tidak memandangnya, tetapi dia memusatkan semua perhatiannya pada gadis itu sekarang, karena gadis itu masih makan dengan tenang saat ini, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan itu. Anda harus tahu bahwa ketika momentum Zachary bertabrakan dengan dua tuan dari keluarga Qin barusan, kekuatannya luar biasa, tetapi gadis yang duduknya tidak jauh, sepertinya bukan apa-apa baginya, yang membuat Dev tertarik padanya. Ketika Stephen melihat bahwa Dev mengabaikannya, dia berkata dengan wajah dingin, "Sial, aku bertanya padamu, tidakkah kamu dengar? Apakah kamu tuli? Stephen, apakah kamu mencari kematian?" Zachary tiba-tiba menampar meja dan berdiri ketika dia melihat bahwa Stephen berani memarahi Dev. Melihat ini, dua tuan dari keluarga Qin mengambil langkah maju dan mengikuti Zachary berhadap-hadapan, melindungi Stephen di belakangnya. Pada saat ini, banyak pengunjung di sekitar melihat ini dan bersembunyi satu demi satu, dan beberapa takut dan bahkan pergi. Ketika pemilik toko melihat ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa, karena baik Zachary maupun Stephen tidak mampu dia usir. Zachary menghadapi dua tuan dari keluarga Qin dengan ekspresi yang sangat jelek. "Zachary, apakah anak ini adalah ayahmu? Aku memarahinya, apa yang kamu lakukan begitu melindunginya?" Stephen masih duduk di kursi, mengangkat kepalanya sedikit, memandang Zachary dengan jijik dan berkata. Kali ini, Zachary sangat marah. "Stephen, orang ini memiliki sedikit kemampuan, tetapi mulutnya sangat sombong." Zachary tidak tahan lagi, dan meninju Stephen. Ketika dua tuan keluarga Qin melihat Zachary bergerak, mereka segera mengatur postur mereka dan siap menyerang kapan saja. Tetapi pada saat ini, Dev bangkit dan menghentikan Zachary secara langsung, lalu memandang Stephen dan berkata, "Nama saya Dev, dari Hong Cheng." Saat Dev selesai berbicara, Stephen terkejut dan berdiri dengan tiba-tiba. "Kamu adalah Dev?" Stephen menatap Dev dengan tidak percaya, dia tidak pernah berpikir bahwa Dev masih sangat muda. "Kamu tahu aku?" Dev memandang Stephen seperti itu, dan mau tidak mau merasa sedikit aneh. Karena Dev tidak tahu bahwa Stephen adalah adik sepupu Fred, putra Simpson Qin. "Tuan Chen, orang ini adalah Stephen Qin, adik sepupu dari Fred Qin, putra Simpson Qin, dari keluarga Qin." Dengan penjelasan Zachary, Dev langsung mengerti. Dev memandang Stephen dengan ekspresi main-main di wajahnya, dengan sedikit kedinginan di matanya, "Ternyata kamu dari keluarga Qin." Tidak heran mereka sangat marah. "Apakah Anda juga ingin pergi ke neraka seperti saudara laki-laki Anda?" Ketika Stephen mendengar ini, wajahnya memerah karena marah. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa menatap Dev dengan galak, karena pengurus rumah sudah menyuruhnya untuk tidak memprovokasi Dev, agar tidak mempertaruhkan nyawanya. Kali ini, Stephen hanya membawa dua orang, tetapi pada saat ini, Dev dan Zachary bersama-sama jelas lebih kuat dari mereka, jadi Stephen hanya bisa menahan diri. "Wah, jangan berpuas diri. Cepat atau lambat, aku akan membalaskan dendam saudaraku. Kamu menyinggung keluarga Qin kami. Kamu tidak akan hidup damai dalam hidupmu." Setelah Stephen selesai berbicara, dia membawa bawahannya dan duduk di meja di sebelahnya. Dev terus makan dengan Zachary, sementara Stephen memandang Dev dan Zachary dari waktu ke waktu dengan ekspresi marah. "Tuan Chen, Anda harus memperhatikan. Meskipun Stephen ini tidak memiliki kemampuan, anak ini semua adalah hantu, dan dia kejam. Dia bisa melakukan apapun yang tidak bermoral." Zachary memberitahu Dev. "Tidak masalah." Dev tersenyum ringan, dan tidak memandang Stephen itu di matanya. Tetapi ketika Dev terus makan dengan Zachary, tiba-tiba Dev meletakkan sumpitnya, dan seluruh tubuhnya menjadi gugup. "Tuan Chen, ada apa?" Zachary tertegun, hanya untuk merasa bahwa Dev terkejut hari ini. "Jangan bicara." Dev mengerutkan kening dan melambai pada Zachary.
Pada saat ini, Dev merasa bahwa ada kesadaran sedang menyelidikinya dengan tidak hati-hati, mungkin pihak lain tidak tahu bahwa Dev juga memiliki kesadaran, jadi dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Dev menyipitkan matanya sedikit, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat gadis di sampingnya. Pada saat ini, gadis itu juga menatap Dev. Melihat Dev tiba-tiba menatapnya, gadis itu buru-buru menundukkan kepalanya, dan itu kesadaran juga cepat mundur. Hati Dev penuh dengan keheranan. Dia tidak pernah berpikir bahwa gadis ini sebenarnya adalah seorang kultivator. Tampaknya ada jauh lebih banyak kultivator tersembunyi di Kyoto daripada yang dia bayangkan. Tuan Chen. Tuan Chen. Apakah kamu baik-baik saja? Zachary terlihat bingung, dia tidak mengerti kenapa Dev selalu menatap gadis di sampingnya. Tidak apa-apa, ayo lanjutkan makan. Dev tersenyum sedikit, dan keduanya terus makan. Pada saat ini, Stephen juga memperhatikan gadis itu, dengan cahaya penuh nafsu berkedip di matanya, dia bangkit dan duduk tepat di seberang gadis itu. Nona, kenapa kamu makan sendirian, tidak punya pacar? Stephen memandang gadis itu dengan senyum jahat, apakah Anda keberatan jika saya makan dengan Anda? Nama saya Stephen Kin, putra kedua dari keluarga Kin. Stephen mengulurkan tangannya ke arah gadis itu, berpikir untuk menarik tangan gadis itu. Gadis itu mengangkat kepalanya, hanya melirik Stephen, lalu bangkit dan berjalan keluar. Ketika Stephen melihat ini, dia tertegun sejenak. Dia telah mendekati seorang gadis, dan dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Anda harus tahu bahwa setelah gadis-gadis itu tahu bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga Kin, mereka semua menangis dan masuk ke dalam pelukannya. Melihat gadis itu mengabaikannya dan pergi, Stephen langsung marah, bangkit dan pergi. Melihat ini, Dev juga buru-buru bangkit dan berkata kepada Zachary, makanlah sendiri, aku masih ada yang harus dilakukan. Tuan Chen, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda ingin saya menemani Anda? Zachary mengira Dev mengejar Stephen. Tidak, jangan ikuti aku. Dev tidak membiarkan Zachary mengikutinya. Gadis itu adalah seorang kultivator, dan Dev tidak tahu apakah dia musuh atau teman. Jika pihak lain seperti Banteng, dia akan membawanya ke rumah naga, Zachary hanya akan sial ketika mengikutinya. Jika Dev sendiri, mungkin masih bisa ada kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang Dev tidak yakin siapa gadis ini, tetapi Dev berniat untuk mengejar, mungkin dia bisa mempelajari beberapa rahasia dunia abadi di Kyoto dari mulut gadis itu. Setelah Dev berjalan, dia melihat bahwa Stephen berbelok ke jalan dengan dua anak buahnya, dan Dev langsung mengikuti mereka. Ketika Dev baru saja berbelok di tikungan, dia melihat bahwa Stephen dan dua orang bawahannya telah menghentikan gadis itu, dan tubuh halus gadis itu tampak sangat tidak berdaya di depan Stephen. Adik kecil, saya baru saja berbicara dengan Anda, tidakkah Anda mendengarnya? Saya katakan, itu adalah berkah Anda untuk dilihat oleh saya. Untuk apa Anda berlari? Ikuti saya, Anda bisa makan dan minum makanan pedas, saya juga akan bisa membelikanmu sebuah villa. Stephen menatap gadis itu dengan sepasang mata, dan ada kilatan di matanya. Gadis itu memandang Stephen seperti itu, dan buru-buru mundur, tetapi dia dengan cepat dihentikan oleh dua pria yang dibawa oleh Stephen. Gadis itu tampak tak berdaya, seperti anak domba yang akan disembelih. Tetapi semakin gadis itu seperti ini, semakin bersemangat Stephen berperilaku. Adik kecil, kamu tidak bisa lari hari ini, lebih baik patuh, pelukan kakak tidak akan membuatmu mati. Seperti yang dikatakan Stephen, dia mengulurkan tangan dan meraih gadis itu. Apa? Gadis itu berteriak, melangkah mundur, dan mendorong langsung ke dinding. Melihat ini, Dev ingin bergegas keluar untuk membantu gadis itu, tetapi setelah memikirkannya, gadis itu dapat membangkitkan kesadaran, dan dia jelas seorang kultivator. Bagaimana dia bisa takut pada orang biasa seperti Stephen? Bahkan jika Stephen membawa dua bawahan Grandmaster, sebagai seorang kultivator, tidak mungkin para Grandmaster itu dapat menghadapinya. Apakah dia berpura-pura? Berpura-pura menunjukkannya kepada Dev karena gadis itu mengetahui bahwa Dev ada di sini. Dev memikirkan hal ini, dan kakinya ditarik keluar. Dia ingin melihat mengapa gadis itu berpura-pura menyembunyikan kekuatannya.
Jika gadis itu tidak menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki Dev, mustahil bagi Dev untuk menemukan identitas pembudidaya wanita. Hahaha, tidak ada gunanya bahkan jika kamu mematahkan tenggorokanmu, siapa yang berani melawanku? Stephen berkata dengan bangga. Melihat bahwa tangan Stephen hendak meraih gadis itu, dan dia mencoba meraih tempat sensitif gadis itu, tetapi gadis itu bahkan tidak bergerak saat ini, bahkan ada ketakutan di matanya. Dev mengerutkan kening saat ini, apakah saya salah? Dev mulai meragukan dirinya sendiri, mungkinkah gadis ini bukan seorang kultivator, dan kesadaran barusan tidak dikeluarkan oleh gadis itu? Tidak peduli apa, Dev tidak bisa melihat gadis itu dihina oleh Stephen King, jadi dia berencana untuk bergegas keluar. Tapi Dev tidak bergerak, hanya untuk melihat Stephen yang hendak meraih gadis itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian seluruh tubuhnya memandang gadis itu dan menyeringai, dan air liur dari mulutnya turun ke tanah. Apakah kamu menyukaiku? Stephen itu di matanya. Tidak ada kepanikan di mata gadis itu, malah keluar pesona yang tak terlukiskan. Sangat. Hehehe. Stephen tampak seperti orang bodoh, memperhatikan gadis itu tidak bergerak. Ketika dua pelayan keluarga Kin yang mengikuti Stephen melihat ini, mereka tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan buru-buru meraih gadis itu. Tetapi hal aneh yang sama terjadi. Terlihat dua master-master itu tiba-tiba berhenti setelah mereka mendekati gadis itu, mata mereka menjadi kusam, dan mereka menjadi bodoh seperti Stephen. Apakah kalian berdua juga menyukaiku? Gadis itu bertanya kepada dua master itu. Sangat. Hehehe. Kedua master-master juga berkata sambil menyeringai. Oh, kalian semua menyukaiku, sangat sulit bagiku untuk menghadapi kalian semua. Tapi kalian dapat berduel, dan siapapun yang menang, aku akan pergi dengan siapa yang menang. Kata gadis itu dengan ekspresi malu. Oke. Kedua master-master dan Stephen mengangguk. Stephen adalah orang biasa, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari dua Grandmaster, tetapi pada saat ini Stephen tidak takut sama sekali. Melihat ini, gadis itu mengambil dua langkah ke samping, dan kemudian berkata, "Ayo mulai." Begitu suara gadis itu jatuh, dia melihat dua master dari keluarga Kin menarik senjata mereka pada saat yang sama dan menikam Stephen dengan ganas. Jeb! Jeb! Kedua Grandmaster saling menyerang, dan mereka melihat bahwa tubuh Stephen tertancap sepasang pedang. Stephen bahkan tidak sempat bergerak, dan dia mati langsung di tangan dua masternya sendiri. Kali ini, Dev tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana dua pelayan keluarga Kin bisa membunuh tuan mereka dalam sekejap mata? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sebelum Dev bisa bereaksi, kedua master itu bertarung satu sama lain, kekuatan keduanya sama, jadi sulit untuk membedakan siapa yang unggul, tetapi mereka berdua mencoba yang terbaik. Setelah lebih dari 100 pukulan pertarungan, kedua master saling menikam dan mati secara langsung. Melihat ketiga mayat di tanah, Dev tidak dapat membayangkan bahwa orang-orang ini akan saling bunuh, dan gadis itu tidak melakukan apapun dari awal hingga akhir. Pada saat ini, gadis itu melihat ke tempat di mana Dev bersembunyi, dan kemudian berkata dengan dingin. "Kenapa kamu tidak keluar?" Dev melihat bahwa pihak lain telah mengetahui keberadaannya, jadi dia tidak bisa menghindar dan berjalan ke arah gadis itu dengan hati-hati, dan matanya penuh kewaspadaan. Melihat tatapan waspada Dev, gadis itu menyeringai, dan senyum gadis itu tampak mekar penuh, yang langsung menghangatkan hati Dev. Itu sangat berbahaya barusan, kamu melihatku sebagai seorang gadis yang diganggu, tetapi kamu tidak berani keluar, kamu tega sekali. Gadis itu cemberut dan berkata kepada Dev dengan pura-pura marah. Dev hanya merasa bahwa sanubarinya sedang dicabut oleh gadis itu, dan dorongan itu kembali merasuki seluruh tubuhnya. Kamu sangat cantik. Mata Dev ketika melihat gadis itu juga menjadi sedikit gila, dan ekspresinya terlihat sedikit konyol. Melihat ekspresi Dev, gadis itu tertawa bangga, dan menyisir rambutnya dengan tangannya, benarkah? Apakah saya benar-benar cantik? Lalu mengapa Anda tidak menyelamatkan saya barusan? Saya ingin Anda mengambil mayat orang-orang ini sekarang. Lempar ke sungai untukku, ya.
Nada centil gadis itu membuat Dev tidak terkendali dan mengangguk putus asa. Oke. Tapi saat Dev membawa mayat di tanah dan hendak pergi, aura berdarah bergegas ke depan, cahaya putih melintas di benak Dev, dan kemudian mata Dev menjadi jernih, dan dirinya tercengang di tempat. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Melihat mayat di tubuhnya, Dev terkejut dan buru-buru membuang mayat itu. Kekuatan spiritual di tubuhnya langsung meletus, dan dengan erat melindungi tubuhnya, Dev berbalik untuk melihat gadis itu. Dan gadis itu tercengang ketika melihat Dev tiba-tiba membuang mayatnya dan berbalik untuk melihat dirinya. Dia tidak berharap Dev bisa tersadar, yang mengejutkannya. Siapa kamu? Apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Dev memelototi gadis itu, tinjunya mengepal erat. Ekspresi terkejut gadis itu hanya sekilas, dan kemudian dia menjadi menawan dan menggoda, memutar tubuhnya dan berjalan menuju Dev. Adik kecil, kenapa kamu begitu galak? Kamu membuatku takut. Aku sangat takut. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat mataku. Gadis itu mendekati Dev saat dia berbicara. Dev hanya melirik mata gadis itu, dan seluruh dirinya ke dalam kelesuan lagi, tinjunya yang terkepal dilonggarkan, dan pikirannya kosong. Melihat Dev menjadi lamban lagi, gadis itu mendengus dengan jijik, terus selesaikan apa yang belum kamu lakukan, buang mayatnya. Ya. Dev mengangguk, membungkuk dan membawa tubuh itu di punggungnya lagi. Tepat saat Dev hendak pergi dengan mayat di punggungnya, bayangan gelap tiba-tiba melintas dan langsung menuju ke sisi Dev. Sebuah tangan menepuk lembut di atas kepala Dev. Seluruh tubuh Dev tersentak, dan kemudian dia bangun, ketika dia melihat bahwa dia telah membawa tubuh itu di punggungnya lagi, wajah Dev sangat berubah. Dia tidak tahu kenapa dia bisa begini, dan dia bingung. Tetapi bisa dikatakan bahwa dia sedang dikendalikan oleh gadis itu. Dev buru-buru membuang mayat itu, lalu memandang orang di sekitarnya, dan menemukan bahwa orang yang datang adalah orang yang menyelamatkan nyawanya dan memberinya pil pendingin tubuh, Naga Lima. Pada saat ini, Naga Lima memandang gadis itu dengan wajah dingin, dan setelah melihat Naga Lima, gadis itu buru-buru menundukkan kepalanya dan ekspresinya menjadi sedikit takut. Maya, sudah berapa kali aku memberitahumu, jangan main-main di luar, atau kamu akan melukai dirimu sendiri. Naga Lima menegur gadis itu. Paman Naga, orang-orang ini semua adalah orang jahat. Jika aku tidak membunuh mereka sekarang, mereka akan langsung membawaku begitu saja. Maya cemberut dan berkata. Penipuan, bisakah Dev menggertakmu juga? Naga Lima memelototi Maya. Aku baru saja mendengar Paman Naga mengatakan bahwa dia sangat kuat, jadi aku ingin mengujinya, tapi aku tidak berpikir dia biasa saja. Maya memandang Dev dengan sedikit jijik di matanya, juga, orang ini memiliki karakter yang sangat standar. Dia hanya melihatku diganggu, dia bahkan tidak tahu bagaimana membantuku. Dev mendengarkan percakapan antara Naga Lima dan Maya saat ini, dan seluruh dirinya baru menyadari, ternyata kedua orang ini saling mengenal, dan Naga Lima ini sering menyebut dirinya. Namun, tampaknya keduanya tidak memiliki niat buruk terhadap mereka, dan mereka tidak ingin melukai diri-dirinya. Naga Lima memandang Dev, dia tidak percaya bahwa Dev adalah tipe orang yang tidak bisa membantunya. Melihat Naga Lima menatapnya, Dev buru-buru menjelaskan, dia menggunakan kesadaran ilahi untuk menyelidiki saya, dan saya sudah tahu dia adalah seorang kultivator abadi, jadi saya tidak melakukannya. Saya tahu orang-orang itu bukan lawannya di semua. Ketika Naga Lima mendengar ini, wajahnya langsung menjadi lebih jelek. Maya, siapa yang memintamu untuk menggunakan kesadaran ilahimu pada Dev? Jika kamu memengaruhi pikirannya, itu akan menjadi kesalahan besar. Melihat ekspresi Naga Lima, Maya sepertinya tahu bahwa dia salah, jadi dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara langkah kaki. Naga Lima mengerutkan kening, menarik Maya dan Dev dan berkata, "Ini bukan tempat untuk berbicara, seseorang akan datang." Dev hanya merasakan tubuhnya menegang, dan kemudian angin bersiul terdengar di telinganya. Ketika dia bereaksi, dia menemukan bahwa dia telah memasuki taman kecil. Dev memandang Naga Lima dengan heran. Meskipun kecepatan Dev juga cepat di mata orang biasa, dibandingkan dengan Naga Lima, kecepatan dia jauh di belakang. "Kenapa kamu tidak meninggalkan Kyoto?"
Naga 5 bertanya pada Dev. Aku ingin tahu latar belakangku. Dev tidak berbohong kepada Naga 5, karena dia tahu latar belakangnya sendiri. Naga 5 tahu betul, dan tidak perlu berbohong. Kamu harus segera meninggalkan ibu kota, jangan tinggal di sini, terlalu berbahaya di sini. Aku tidak memberitahumu, setelah 15 Juli, pengalaman hidupmu secara alami akan dipahami sepenuhnya. Maha 5 berkata kepada Dev. Kalau begitu, bolehkah aku menanyakan hal lain? Dev tahu bahwa Naga 5 tidak akan menceritakan rahasia hidupnya, tetapi masih banyak hal yang ingin diketahui Dev. Selama kamu tidak bertanya tentang latar belakangmu, jangan ragu untuk bertanya apa yang ingin kamu ketahui, tetapi setelah bertanya, kamu harus segera meninggalkan Kyoto hari ini. Naga 5 berkata dengan ekspresi serius. Dev mengangguk, dan mulai bertanya pada Naga 5 apa yang tidak dia ketahui tentang dunia kultivasi keabadian. Saat itu, Ryu tua hanya mengajari Dev cara berkultivasi dan membawanya ke jajaran kultivator, tetapi dia tidak pernah memberitahunya tentang dunia kultivasi abadi, sehingga Dev sangat ingin tahu tentang banyak hal. Misalnya, sangat sulit untuk berkultivasi di alam Anda sendiri, karena ada terlalu sedikit energi spiritual di langit dan bumi, dan Anda membutuhkan banyak sumber daya untuk berkultivasi. Tetapi bagaimana orang-orang dengan alam yang lebih tinggi seperti Naga 5 dan yang lainnya berkultivasi? Bagaimana pembudidaya abadi lainnya bisa berkultivasi di dunia kultivasi? Bagaimanapun, sumber daya terbatas, obat-obatan roh yang berusia lebih dari 100 tahun, dan batu roh semuanya sangat langka. Dan siapa gadis ini? Jenis sihir apa yang dia gunakan untuk membuat dirinya kehilangan akal untuk sesaat, dan lain-lain. Dev terus mengajukan lusinan pertanyaan, dan langsung membingungkan Naga 5, sementara Maya, yang ada di samping, menutup mulutnya dan terkikik. Kekuatanmu tidak rendah sekarang, dan kamu bahkan menanyakan pertanyaan kekanak-kanakan ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berkultivasi. Maya berkata dengan sinis kepada Dev. Dev sedikit malu ketika Maya mengatakannya, ini adalah pertanyaan naif bagi mereka, tetapi Dev benar-benar tidak tahu. Saya mengerti suasana hati Anda sangat ingin mengetahui ini, pertanyaan yang Anda ajukan, Anda akan segera memahami diri Anda sendiri, dan untuk siapa dia, itu akan dimulai bertahun-tahun yang lalu. Naga 5 menunjuk Maya dan mulai berbicara perlahan kepada Dev. Dev bisa melihat dari mata Naga 5 bahwa dia telah menganggap Maya sebagai anaknya sendiri. Setelah ucapan Naga 5, Dev menyadari bahwa Maya awalnya adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh Naga 5. Ketika ia tumbuh dewasa, Naga 5 menyadari bahwa Maya dilahirkan dengan tubuh yang menawan, mampu melakukan teknik pesona dan mengendalikan pikiran orang. Meskipun Maya juga seorang pembudidaya abadi, dia tidak tahu mantra lain selain mantra pesona, bahkan tidak berkultivasi, bahkan prajurit bisa menghadapinya. Baru pada saat itulah Dev tahu bahwa ketika Stephen menghentikan Maya barusan, mata Maya menunjukkan kepanikan, tidak berpura-pura, tetapi nyata. Memikirkan hal ini, Dev merasa sedikit malu. Apakah kamu berpikir bahwa pembudidaya abadi pasti akan mampu mengungguli prajurit, penyihir, dan master di atas mereka? Naga 5 bertanya pada Dev. Dev mengangguk, menurutnya, pembudidaya abadi memang lebih kuat dari prajurit dan penyihir. Naga 5 tersenyum ringan, sebenarnya, tidak ada perbedaan antara kultivator dan prajurit, dan tidak ada perbedaan juga antara penyihir. Beberapa hanya perbedaan dalam ranah. Anda adalah seorang kultivator sekarang, tetapi jika Anda bertemu dengan seorang seniman bela diri, Anda dapat menabrak mereka dengan satu jari. Apakah Anda mengatakan kultivator itu kuat atau prajurit itu kuat? Hanya saja langit-langit keabadian lebih tinggi, dan akhir dari kultivator adalah keabadian, yang merupakan impian utama setiap kultivator. Berbicara tentang kata abadi, mata Naga 5 penuh dengan kerinduan dan kerinduan yang tak ada habisnya. Dapat dilihat bahwa Naga 5 juga ingin menjadi abadi. Abadi, gumam Dev pada dirinya sendiri. Meskipun dia berlatih keras, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi abadi. Pada awal kultivasinya, dia hanya ingin melakukan apa yang dia janjikan kepada Ryu tua, dan ingin tahu apa yang akan terjadi pada 15 Juli. Dia bahkan tidak memiliki ide untuk menjadi abadi, dia bahkan tidak tahu apakah yang disebut kultivasi ini bisa menjadi abadi.
Jangan terlalu memikirkannya. Kamu sekarang memasukkan lebih banyak energi ke dalam kultivasi, tetapi dalam waktu sesingkat itu, kamu benar-benar dapat mencapai ranah bigu, yang benar-benar di luar dugaanku. Naga 5 memandang Dev dengan puas, dan tiba-tiba meninju perut Dev. Dev tertangkap basah, tubuhnya terbang terbalik, dan kemudian menabrak pohon besar. Kekuatan tumbukan besar langsung merobohkan pohon besar. Dev dipukul oleh Naga 5, dan dia tidak mengerti mengapa Naga 5 mengatakannya dengan baik. Jadi bagaimana jika dia mengatakan dia akan melakukannya? Setelah menggosok perutnya, Dev berjalan kembali. Pukulan Naga 5 barusan tidak menyebabkan kerusakan pada Dev. Sekarang tubuh Dev telah padam dan menakutkan. Maya di samping terkejut ketika Naga 5 tiba-tiba menyerang Dev, membuatnya sedikit kewalahan. Ya, tubuhmu saat ini hanya sepadan dengan kekuatanmu saat ini, dan tidak sia-sia bagiku untuk membuang pil pendingin tubuh. Melihat Dev kembali datang tanpa cedera, Naga 5 mengangguk gembira dan berkata. Ketika Dev mendengarnya, ternyata Naga 5 sedang mencoba menguji seberapa keras tubuhnya telah ditempa, jadi dia meninjunya. Paman Naga, kamu memberinya pil pendingin tubuh untuk dia makan? Pil itu telah kamu dapatkan dengan susah payah. Maya berkata dengan terkejut ketika dia mendengar bahwa Naga 5 memberi Dev pil pendingin tubuh. Kamu diam. Naga 5 memelototi Maya, jelas tidak ingin Dev mengetahui betapa berharganya pil pendingin tubuh. Setelah Dev mendengarkan itu, dia menatap Naga 5 dengan wajah terkejut. Dia selalu berpikir bahwa pil pendingin tubuh dapat dengan mudah disempurnakan untuk seorang kultivator seperti Naga 5, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pil pendingin tubuh ini juga dibuat oleh Naga 5 dengan semua usahanya, tetapi itu diberikan begitu saja pada dirinya. Pada saat ini, Dev tahu bahwa Naga 5 ini pasti memiliki semacam hubungan dengannya, atau bahkan kerabatnya sendiri. Memikirkan hal ini, mata Dev menatap Naga 5 penuh dengan kegembiraan. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu ketahui. Segera tinggalkan Kyoto. Sebelum mendarat di pulau yang tidak dikenal pada tanggal 15 Juli, kamu tidak diperbolehkan datang ke Kyoto walaupun setengah langkah. Naga 5 berkata tegas kepada Dev. Dev hendak membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Naga 5 membawa Maya pergi, dan dalam sekejap mata mereka menghilang dari pandangan Dev. Melihat Naga 5 yang menghilang, Dev tertegun sejenak sebelum berbalik dan pergi. Setelah menemukan taksi, dia berencana untuk langsung kembali ke Hongcheng. Naga 5 sangat ingin dirinya meninggalkan Kyoto. Dev juga tahu bahwa jika dia tinggal di Kyoto, dia pasti akan berada dalam bahaya. Dengan kemampuannya saat ini, tampaknya akan sangat sulit baginya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri di Kyoto. Gadis dengan hanya menggunakan kekuatan pesona, itu bisa membuat dirinya menuruti kata-katanya. Jika dia bertemu master lainnya, Dev tidak memiliki ruang untuk berjuang. Duduk di taksi, menyaksikan gedung-gedung tinggi di kedua sisi lewat, Dev diam-diam bersumpah dalam hatinya, Kyoto, aku pasti akan kembali. Rahasia hidup Dev terkubur di Kyoto, jadi Dev pasti akan kembali. Pada saat yang sama, di kompleks keluarga Qin, 3 mayat ditempatkan di tengah, dikelilingi oleh banyak anggota keluarga Qin, dan seorang wanita berbaring di tubuh Stephen Qin sambil menangis dengan sedih. Ingin dirinya meninggalkan Kyoto. Dev juga tahu bahwa jika dia tinggal di Kyoto, dia pasti akan berada dalam bahaya. Dengan kemampuannya saat ini, tampaknya akan sangat sulit baginya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri di Kyoto. Gadis dengan hanya menggunakan kekuatan pesona, itu bisa membuat dirinya menuruti kata-katanya. Nak, kamu mati dengan sangat menyedihkan, mengapa kamu mati? Katakan pada ibumu, siapa yang membunuhmu, dan aku pasti akan membalaskan dendammu. Wanita itu adalah ibu dari Stephen. Melihat kondisi tragis Stephen, dia menangis sampai mati. Pada saat ini, Simpson Qin melihat tubuh putranya. Tubuhnya bergetar tak terkendali, dan matanya menjadi merah. Siapa? Siapa? Siapa yang membunuh anakku? Simpson Qin meraung, aura pembunuhnya menyelimuti seluruh halaman, begitu menakutkan sehingga para pelayan keluarga Qin tidak berani berbicara, dan menundukkan kepala mereka satu demi satu. Tuan ketiga, saya telah menyelidiki. Saat itu, Tuan Muda bertemu Zachary Bai dan Dev saat makan malam, tetapi menurut pemilik toko, Tuan Muda mengejar seorang gadis, dan Dev juga mengikutinya keluar setelah selesai makan.
Hanya menyisakan Zachary di restoran, jadi sangat mungkin tuan muda itu dibunuh oleh Dev. Pengurus rumah tangga berjalan ke sisi Simpson Kin dan berbisik. Mendengar nama Dev, gigi Simpson Kin berderak, ini Dev lagi. Kali ini, jika aku tidak akan membunuhnya, aku, Simpson Kin, bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Tuan ketiga, kekuatan Dev tidak lemah, dan sekarang dia telah melarikan diri dari Kyoto, kalau tidak kita harus menunggu Tuan meninggalkan latihannya. Pengurus rumah tangga membujuk Simpson Kin. Bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, aku akan mencabik-cabiknya. Simpson Kin penuh dengan aura pembunuh, dan perlahan mengeluarkan kunci dari sakunya. Setelah kepala pelayan melihat kuncinya, wajahnya tiba-tiba berubah. Tuan ketiga, Anda. Apakah Anda akan melepaskan 4 raja besar? Ya, kali ini aku ingin Dev membayar nyawa putraku. Setelah Simpson Kin selesai berbicara, dia melirik tubuh Stephen lagi, berbalik dan berjalan menuju halaman belakang. Melihat ini, kepala pelayan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Stephen Kin. Tuan ketiga, Anda harus berpikir jernih, hanya Tuan yang dapat mengendalikan 4 raja besar. Jika Anda membiarkan mereka pergi, begitu mereka menjadi sombong, seluruh keluarga Kin akan menderita. Pergi, Simpson Kin menendang pengurus rumah tangga. Saya memiliki obat yang ditinggalkan oleh saudara laki-laki tertua saya di sini, yang berspesialisasi dalam mengendalikan 4 raja besar. Ketika saudara laki-laki tertua saya sedang mengasingkan diri, dia mengatakan bahwa jika keluarga Kin saya mengalami bencana, 4 raja besar dapat dilepaskan. Simpson Kin tidak mendengarkan pengurus rumah sama sekali, dan langsung pergi ke halaman belakang. Setelah ditendang oleh Simpson Kin, pengurus rumah tangga menjadi jauh lebih patuh, dia hanya bisa menghela nafas, dan mengikuti di belakang. Jauh ke halaman belakang yang paling dalam, ada halaman terpisah, gerbangnya terkunci rapat, dan kunci di atas juga berkarat, jelas sudah lama dikunci. Melihat halaman di depannya, Simpson Kin berdiri di sana sebentar, lalu dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan kunci untuk membuka kunci pintu. Berderak. Pintu yang berat didorong terbuka, dan kemudian terdengar suara gemuruh dari ruang halaman, serta gemerincing rantai besi. Simpson Kin berjalan ke pintu kamar, membuka kunci lagi, dan mendorong pintu kamar sendiri. Saat matahari bersinar, ruangan yang remang-remang itu langsung menjadi lebih terang. Pada saat ini, di dalam ruangan, 4 orang yang tidak terawat dirantai dengan rantai besi. Ketika mereka melihat seseorang datang, ke-4 orang itu bergegas dengan mata merah, tetapi mereka hanya mengambil 2 langkah sebelum mereka dihentikan oleh rantai besi. Rantai itu ditarik dan mereka tidak bisa maju 1 langkah. Makan, beri aku sesuatu untuk dimakan. Seorang pria memamerkan giginya dan meraung pada Simpson Kin. 3 orang lainnya juga menatap Simpson Kin dengan ekspresi ganas, semuanya seperti binatang lapar. Simpson Kin mengeluarkan segenggam kacang jeli dari sakunya dan melemparkannya langsung ke 4 orang itu. Melihat ini, ke-4 pria itu buru-buru mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Segera, setelah makan apa yang diberikan Simpson Kin, ke-4 pria yang awalnya maniak perlahan menjadi tenang. Merah di matanya surut, dan mereka menatap Simpson Kin dengan bodoh. Melihat situasi ini, Simpson Kin melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi dan buka rantai mereka." Tuan ketiga. Pengurus rumah tangga merasa malu dan sedikit takut di dalam hatinya. "Buka." Simpson Kin membanting, mengeluarkan pedang lembut dari pinggangnya, dan meletakkannya langsung di leher kepala pelayan. Kepala pelayan merasakan sedikit rasa dingin pada bilahnya, sangat takut sehingga dia tidak berani berbicara, dia berjalan dengan gemetar, dan melepaskan rantai ke-4 pria itu. Tanpa kendali, ke-4 pria itu bahkan tidak bergerak. Mereka semua diam menunggu Simpson Kin memberi perintah. Melihat adegan ini, pengurus rumah tangga merasa lega. "Ikut denganku." Simpson Kin berkata kepada ke-4 orang itu. "Ya." Ke-4 pria itu mengangguk dan mengikuti Simpson Kin keluar dari ruangan. 4 pria yang tidak terawat dan compang-camping mengikuti Simpson Kin keluar, yang membuat banyak anggota keluarga Kin merasa sangat penasaran, dan banyak orang menonton secara diam-diam. Kecuali beberapa pemimpin tingkat tinggi keluarga Kin dan pemilik keluarga, 4 raja besar tidak diketahui tentang keberadaan mereka.
Bahkan Stephen, tuan muda keluarga Qin, tidak tahu tentang keberadaan empat raja. Fred Qin Feng tahu bahwa, untuk berurusan dengan Dev, dia juga ingin melepaskan empat raja besar secara pribadi, tetapi dihentikan oleh Simpson Qin. Tapi sekarang, Simpson Qin tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipaksa untuk menggunakan empat raja besar. Di Kyoto, di jalan pegunungan yang berkelok-kelok di luar kota, sopir taksi mengobrol dengan Dev dengan antusias. Hari ini adalah pesanan besar. Tarif dari Kyoto ke Hongcheng akan menelan biaya lebih dari 3.000 yuan, yang membuat pengemudi taksi sangat senang. Anak muda, bisnis apa yang kamu lakukan? Tidak banyak orang naik taksi dari Kyoto ke Hongcheng. Lagi pula, ongkos beberapa ribu yuan pasti enggan bagi kebanyakan orang. Melakukan bisnis kecil sendiri. Dev tersenyum dan berkata dengan santai kepada sopir taksi. Bersambung ke episode 64. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.